Halo, kami dari MKWU kelas C, Diskriminasi Pencari Kerja. Untuk persiapan hal yang kami lakukan adalah berdiskusi terlebih dahulu, di mana diskusi yang pertama kami lakukan adalah pembagian tim. Yaitu ada tim poster, tim pembuat laporan, tim artikel, dan tim editing. Kemudian kami juga menekankan tema, judul, dan juga membuat kerangka laporan. Diskusi yang kami lakukan diketuai oleh Edo Kusihan. Setelah tema dan judul yang kami ajukan sudah diterima, selanjutnya kami membuat link G-Form yang mana nantinya akan dibagikan kepada responden kami. Di minggu selanjutnya, setelah data udah ada sebagian yang terkumpul, hal yang kami lakukan adalah membuat laporan, poster, artikel, dan juga pembuatan video. Dan ini masih proses pembuatan laporan. Setelah kami selesai membuat laporan, di sini kami melakukan diskusi dengan pembimbing, sehingga kami mendapatkan arahan dan juga masukan terkait dengan laporan kami. Baik, itulah cuplikan video diskusi kami dengan pembimbing. Sebelum video ini selesai, mari kita dengarkan harapan dan kendala dalam pembuatan laporan ini. Halo semua, di sini saya ingin menyampaikan suatu harapan, yaitu semoga poster yang telah saya buat itu mudah dipahami semua orang dan dapat mengurangi diskriminasi untuk segala hal. Jadi harapan saya terhadap penelitian ini yaitu dapat menginspirasi dan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru bagi peneliti selanjutnya, dan juga untuk peneliti selanjutnya ya dapat mengeksplorasi lebih dalam lah terhadap penelitian ini. Terima kasih. Harapan saya untuk setelah selesai menyelesaikan laporan ini, saya harap para pekerja di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dapat mudah mencari pekerjaan. Kendala utama yang saya alami yaitu adalah kesulitan dalam mencari referensi yang relevan dan berkualitas untuk membuat artikel dari kelompok kami. Terima kasih. Kendala saya dalam pembuatan artikel ini adalah dalam mencari beberapa sumber. Karena kita beberapa akhir ini mencari sumber itu sulit karena memang kita terkendala dalam waktu, sehingga kita meminimalisir waktu dan mencari opsi terakhir, yaitu dengan menggunakan kuesioner dari Google Form. Jadi pada proyek yang kami kerjakan pada kali ini, saya mendapatkan kendala, yaitu kendala di editing video. Karena saya masih belajar dalam melakukan editing video buat proyek kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Mubarak. Saya di sini sebagai owner dari Barok's Company. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melakukan penelitian mengenai diskriminasi dalam mencari dunia pekerjaan saya. Manfaat dari penelitian ini saya rasa sangat banyak sekali ya, di mana kita bisa mengantisipasi bagaimana terjadinya diskriminasi dalam dunia pekerjaan yang sangat dibutuhkan bagi para pelamar pekerjaan saat ini. Sebelumnya saya juga telah menerima Google Form dari teman-teman sekalian yang isinya berupa pertanyaan-pertanyaan tentang diskriminasi ini, di mana itu sangat relevan dengan apa yang terjadi di dunia pekerjaan saat ini. Yang bisa kita lihat sangat banyak sekali jumlah pengangguran terus bertambah tiap bulan atau tiap tahunnya. Ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi sebuah negara besar seperti negara Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut,
kita bisa menggunakan penelitian-penelitian teman-teman ini. Saya sebagai owner dari Parox Company berharap sebuah lingkungan yang bisa mengantisipasi dari terjadinya diskriminasi dalam mencari lapangan pekerjaan. Saya rasa cukup sekian dari saya Pandu Mubarok, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Datuk Morgan, seorang mantan guru tani. Terima kasih telah peduli kepada para pencari kerja seperti saya dan orang lain yang mengalami diskriminasi. Bagi saya, telepon yang diberikan mudah untuk dipahami. Saran dari saya, agar hasil penelitian disebarkan, agar para pencari kerja dapat mengantisipasi diskriminasi yang mungkin terjadi. Tolong dong jelaskan bagaimana pengalamannya dalam membuat penelitian ini. Waduh, pengalaman saya dalam membuat laporan penelitian ini cukup banyak ya. Dengan membuat laporan penelitian ini, saya belajar banyak sekali topik yang sangat relevan di dunia saat ini. Apalagi tentang para pencari kerja tuh. Dan yang paling seru dalam membuat laporan penelitian itu dalam memasukkan data seperti ini. Nah, pengalaman lucu yang saya miliki itu saya mendeskripsikan persentase ini secara manual. Namun untung ada teman-teman saya yang membantu sehingga saya sedikit lebih mudah lah dalam menyelesaikan ini. Oke, sekian. Bagi saya, Tolong berikan pengalaman dan cerita tentang proses Anda dalam membuat video untuk kelompok kami. Kalau menurut pengalamannya dalam belajar mengedit video, ya emang sulit awalnya karena saya tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Terus saya mencoba-coba karena ingin tahu dan rasa penasaran yang tinggi. Jadi saya mempelajarinya sedikit demi sedikit, lama-lama terbiasa, dan akhirnya alhamdulillah saya mempunyai skill di bidang editing buat mengerjakan proyek pada kali ini. Sekian. Halo semua, di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya membuat poster. Poster tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja. Poster ini menjelaskan beberapa dampak negatif diskriminasi seperti sulitnya mencari pekerjaan bagi individu yang memenuhi kualifikasi, meningkatnya rasa cemas akibat perbuatan tidak adil, dan rendahnya keadilan dalam masyarakat. Dengan poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya menciptakan lingkungan rekrutmen yang inklusif, adil, dan bebas diskriminasi demi mendukung kesetaraan kesempatan bagi semua individu. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana dan mengapa kami memilih pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini memang dirancang untuk memahami bagaimana orang melihat proses rekrutmen di Indonesia. Terutama apakah prosesnya dirasa adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Kami ingin mengetahui apakah para pelamar bisa merasa memiliki peluang yang sama tanpa terhalang oleh latar belakang pribadi seperti suku, ras, jenis kelamin, tinggi badan, dan sebagainya. Selain itu, penting juga untuk melihat apakah perusahaan lebih fokus pada kemampuan dan pengalaman dibandingkan faktor lain yang kurang relevan. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, kami juga ingin mengeksplorasi apakah keberagaman tersebut memengaruhi pengalaman pelamar, misalnya terkait suku, ras, dan juga agama serta status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang diskriminasi yang terjadi dalam proses rekrutmen di Indonesia. Banyak pencari kerja yang mengalami hambatan, bukan karena kualifikasi mereka, tapi karena faktor lain seperti usia, jenis kelamin, disabilitas, bahkan penampilan fisik. Melalui penelitian ini, kami ingin memahami bahwa bagaimana pencari kerja memandang diskriminasi tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan mereka dalam mencari pekerjaan. Kami juga ingin memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses rekrutmen yang lebih adil dan inklusif.
Kami juga mengumpulkan data melalui survei dan kuesioner yang akan mengabarkan persepsi masyarakat terhadap diskriminasi dalam dunia kerja. Harapan kami, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan kebijakan yang lebih adil dan merata di sektor tenaga kerja. Kami percaya dengan kesadaran yang lebih besar tentang isu ini, dunia kerja bisa menjadi lebih inklusif, memungkinkan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Mari kita bersama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik dalam dunia kerja. Terima kasih. Terima kasih.